Lagi muda berkontribusilah kepada negeri tanah air tercinta ini. Lu akan 10 tahun yang lalu. iya mendapatkan ilmu yang luas dan pengalaman yang sangat berharga. Di keluarga baru, Keluarga baru, ilmu baru. ilmu baru. Ya Bro Hendra, ini bagaimana suka duka menjadi tenaga ahli DPRD? Bisa ceritakan Bro Hendra, singkat aja. Oke, suka duka ya. Suka duka mungkin yang saya rasakan selama bergabung di DPRD Provinsi Sumatera Barat, banyak sukanya, Bro. Banyak Daripada sukanya Bro? dukanya. Nggak ada dukanya? Ada Dukanya? tapi lebih banyak sukanya. Banyak sukanya. Iya. Yang penting yang terutama saya memiliki keluarga baru di DPRD ini. Saya banyak mengenal orang-orang yang memiliki kepedulian kepada perkembangan atau kemajuan Sumatera Barat dan kenal dengan anggota dewan, terutama kepada pimpinan dan anggota dewan yang selalu memikirkan rakyatnya untuk memperjuangkan bagaimana masyarakat lebih sejahtera ya selama keberadaan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini. Dan saya berterima kasih kepada Sekretariat Dewan yang selalu melibatkan saya dalam kegiatan apapun yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kalau duka Dengan Pak Sewan bahaya ini. Kalau duka mungkin dukanya saya bingung juga kalau ngomong duka ini apa ya. Mungkin ada sesi ketika saya baru-baru dulu masuk ya, saya banyak lebih belajar. Saya merasa saya ini kecil, belum memiliki pengetahuan yang lebih luas dibanding teman-teman di tenaga ahli DPRD Sumatera Barat. Dan alhamdulillah ya, karena saya ingin terus belajar dari kekurangan, saya belajar ilmu dari beberapa teman-teman di tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat. Akhirnya saya mendapatkan ilmu yang luas dan pengalaman yang sangat berharga dan bisa saya aplikasikan di lapangan. Iya, di keluarga baru, ilmu baru. Iya. Ini ilmu yang di DPRD ini kalau Bro lihat di kampus agak berbeda ya? Wah, sangat jauh berbeda. Iya. Dinamikanya nih agak tinggi ya gitu ya. Sangat tinggi. Iya. Kalau di sini bicaranya memang real, bagaimana real di lapangan. Real lapangan ya. Lapangan. Nggak bisa teori aja kan? Teori ada. Tapi tidak terlalu banyak gitu. Iya. Memang prakteknya lebih banyak di sini ya. Betul. Bro Hendra ini pernah di komisi berapa tuh mendampingi Ramperda kalau nggak saya dengar itu? Saya di komisi 2. Ah, itu anggota dewan siapa aja tuh? Boleh cerita itu dinamika di komisi 2 itu gimana itu? Anggota dewannya gimana pembahasan? Mungkin sedikit bercerita kita boleh tuh, Bro. Oke. Agak menarik itu kalau masalah Ramperda nih, Bro. Ini kan Bro pertama masih muda nih. Iya. Tadi cerita muda deh kan sudah mau doktor kan insyaallah kan? Insyaallah. Nah, ini gimana dinamikanya itu? Mohon maaf ya Bro ya, di komisi 2 itu rata-rata bapak-bapak kita sudah dewasa semua ya. Udah ibaratnya udah kayak orang tua ya. Iya. Bagaimana Bro menempatkan diri di situ tuh? Kita masih muda nih dengan masalah pendidikan Bro agak lebih tinggi, bukan doktor kan? Nah, ini gimana nih Bro? Bagaimana membuat hubungan yang agak menarik dalam diskursus tersebut itu? Bisa jelaskan Bro? Baik, saya berada di komisi 2. Komisi 2 itu bidang ekonomi ya. Ekonomi itu mitra kerjanya Dinas Pertanian, Dinas Perikanan ya, Perindak, Peternakan, Tenaga Kerja, dan Biro Ekonomi juga. Dan
Ya, Ketua Komisi Pak Moklasin, ya beliau memang seorang yang humble, Ya. saya rasa humble, kemudian pintar ya, pintar dan memang beliau memikirkan nasib dari masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini, terutama di bidang pertanian ya. Dan kemudian ada juga Pak Arkadius Datua, itu beliau Datua Intan Bano. Beliau itu luar biasa menurut saya, pintar dan memang ide-idenya itu ya, memberikan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan saat ini. Kemudian ada Pak Bakri Bakar ya, Pak Bek, Pak Bakri Bakar, Ketua Pansus Ketua Tim Pembahas Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan. Kemudian ada Pak Samsul Bahri, kemudian ada juga Pak Mukhlis Yusuf Abid. Ya, Pak Mukhlis Yusuf Abid ya. Kemudian ada Pak Jempol, ya, kemudian Pak Jeffrey, ya, Pak Iqbal dan Bu Nela yang muda itu ya. Iya. Ya, kemudian Pak Nurkholis Datuk Bijo Dirajo, dan mereka itu semua orang-orang terpilih dan pintar dan memang anggota dewan yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat dan berjuang ya sungguh-sungguh untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan bidang ekonomi lah ya. Masyarakat yang ekonomi lemah. Iya betul. Ya, Dusana Rana Minang, kita sudah mendengar bagaimana suka duka Bro Hendra menjadi tenaga ahli. Tapi saya dengar tadi memang banyak sukanya ya. Banyak sukanya. Dukanya nggak ada kayaknya. Saya senang menjadi tenaga ahli. Kalau bisa selamanya. Iya. Rasanya Rana Minang, sebelum kita mendengar dari Bro Hendra nih, Ranperda apa saja selama 2 tahun ini yang sudah beliau bahas. Iya. Terus apa aja kisah unik dalam pembahasan atau dinamika pembahasan Ranperda? Oke, kisah unik ya nanti saya akan ceritakan. Sebelumnya saya saat ini tahun kedua ini saya mendampingi 2 Ranperda. Yang sudah selesai itu Perda Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan ya. Dan yang saat ini sedang berlangsung itu Ranperda tentang perhutanan sosial. Nah, mungkin saya akan menceritakan sedikit cerita unik selama mendampingi anggota dewan untuk untuk mengajukan Ranperda tentang tata kelola komoditi unggulan. Nah, kisah uniknya memang terjadi beberapa perbedaan pendapat. Ya. Pendapat antara beberapa dewan kita di Komisi 2. Nah, memang ini sangat luar biasa ya. Perda ini akan berdampak kepada masyarakat, terutama masyarakat yang memproduksi komoditi unggulan. Kita ada 4 komoditi unggulan yang kita ajukan di dalam Ranperda ini. Pertama itu kelapa sawit, yang kedua itu tentang komoditi gambir, yang ketiga kakao, dan 4 karet. Nah, setelah perda ini terbit, dan alhamdulillah harga melonjak naik dan itu dirasakan oleh masyarakat. Kisah uniknya kisah uniknya memang ada perbedaan pendapat ketika kita studi banding itu ke Jawa Timur ya. Jawa Timur, kami merasa yakin Jawa Timur ini sudah menjalankan perdanya. Perda itu tentang tata kelola komoditi unggulan pertanian dan perikanan, sangat luas sekali. Ya, akan tetapi ketika kita berada di ketika kita kunjungan, dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur mohon maaf pada kami. Kenapa bisa tuh, Bro? Kok bisa minta maaf gini? Ini agak menarik ini. Iya. Kok bisa minta maaf? Kita studi banding, Bro, bersama bapak-bapak anggota dewan kita nih, ke Jawa Timur. Kita tahu Jawa Timur nih kan daerahnya kan daerah maju nih, Bro. Maju. Surabaya ibu kota itu, Bro. Iya. Ini kok bisa beliau minta maaf? Ini gimana ceritanya, Bro? Dia minta maaf kepada kita, kepada rombongan, bahwasanya perda ini sudah terbit 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu? Iya, 10 tahun yang lalu, akan tapi tidak lanjuti oleh Pergub. Tidak ada Pergubnya?
Tidak ada pergub. Otomatis nggak jalan dong bro. Nggak jalan. Nah, di sini kekesalan dari anggota dewan kita tiba. Kenapa itu bro? Kok bisa Iya, kalau nggak ada pergub, nggak jalan, ngapain kita ke Jawa Timur? Harusnya nggak ke sana bro. Harusnya nggak ke sana. Tapi gimana, udah jalan kan? Gimana kita udah sampai di sana? Iya. Iya, tapi kita nggak putus asa. Betul. Nggak putus asa. Kita harus mencari strategi bagaimana perda kita ini jadi dan tetap memberikan dampak yang positif kepada masyarakat ya. Kemudian studi banding ke Provinsi Jawa Barat ya, yang kedua itu kita yang uniknya dia perdanya belum ada tapi pergubnya ada. Perdanya nggak ada. Ya nggak ada. Tapi pergubnya ada. Pergubnya. Ini gimana ini bro? Nah ini dia kayaknya ya memang mungkin lebih langsung teknis ya. Memang dinamika di lapangan ketika kita studi banding itu ya ada perbedaan yang kita temui ya antara komoditi di Jawa Barat itu ada 3, dia namanya koteka. Ya, koteka bukan yang dipakai Papua ya? Bukan Papua yang pakai ya. Iya. Koteka itu kopi, teh, dan kelapa. Nah itu koteka. Koteka di Bandung nggak sama dengan koteka di Papua. Nggak sama, beda. Nah walaupun ini kita tidak mendapatkan apa-apa di 2 lokasi ini, nah anggota dewan berpikir, nah kita harus pergi ke Provinsi Jambi, karena di Jambi komoditi perkebunannya sama dengan kita, tapi mereka tidak mengatur tata kelola tapi tata niaga. Oh, tata niaga. Iya. Nyambung nih bro. Nyambung. Alhasil di injury time, akhirnya kita mengadopsi perda yang diatur di Jambi. Oh, adopsi sana. Lebih persis. Dia mengatur mengenai kelapa sawit dan karet. Iya. Akhirnya selesai bro, perda ini. Akhirnya selesai. Sudah diundangkan ya tuh bro ya. Iya, saat ini masih menunggu ya. Menunggu kode ya. Kode dari register ya. Selanjutnya mungkin kita lanjut dengan pergub lagi. Iya, mudah-mudahan. Biar kesejahteraan masyarakat petani khususnya. Iya. Yang 4 item tadi yang bro bilang ini, mulai dari komoditi sawit, kakao, gambir dan karet yang berada di Sumatera Barat ini dapat terkendali harganya gitu ya bro. Iya. Dan alhamdulillah saat ini sebelum perda terbit ini udah dirasakan. Udah dirasakan bro. Udah dirasakan. Udah mulai naik ya. Melambung udah. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa perjuangan dari bapak-bapak anggota dewan. Dan satu lagi bro, masalah pertanian ini juga kan termasuk visi misinya gubernur kita juga bro. Iya. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Iya. Tentunya kita di penyelenggara pemerintahan daerah kita jelas benar bro. Iya. Bahwa penyelenggara daerah itu gubernur dan DPRD. Betul sekali. Bagaimana gubernur, pemerintah daerah dan DPRD memajukan daerah, kan gitu nak bro? Yes. Ini kan perda yang bro yang ikut andil dalam membuat ini bro ya. Iya. Mungkin itu diskusi kita bro ya. Ada close statement lagi bro untuk terakhir bro? Untuk ranah Ranah Minang bro? Oke, jadi intinya saya dapatkan ada 7 strategi ya ada 7 strategi dalam percepatan perda yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Yang pertama, 7 strategi ini harus dilakukan setiap peredaran perda agar ini berdampak langsung kepada masyarakat. Yang pertama itu perlu dasar pemikiran permasalahan yang ada di lapangan, kita identifikasi apa permasalahannya. Yang kedua, payung hukum, dasar hukum, kewenangan provinsi itu sebatas apa dalam perda. Yang ketiga, sistem dan mekanisme kerja. Nah, harus diatur dalam perda. Bagaimana sistem mekanisme kerjanya? Yang keempat, itu proses percepatan dan peningkatan ya. Apa yang lambat kita percepat, apa yang belum meningkat kita tingkatkan. Yang kelima itu ada penguatan kelembagaan ya, atau penguatan kelompok yang menjadi sasaran target kita yang belum yang terdampak. Kemudian
Yang keenam itu pengendalian atau evaluasi, monitoring ya. Dan terakhir itu pendanaan pastinya ya. Pendanaan ujungnya pasti pendanaan. Harus pendanaan penting nih bro. Kalau tidak ada pendanaan di bagaimana jalan lagi. Nah itu jadi 7 strategi ini harus masuk dalam. Yang ketujuh itu yang penting banget tuh bro. Harus ada. Kalau enggak 1-6 nggak jalan. Iya betul. Iya. Jadi saya berharap kepada Dusun Anak Ranah Minang semuanya ya, yang terkhusus kepada yang kaum milenial yang muda-muda untuk terus melanjutkan studi pendidikannya ke jenjang lebih tinggi dan selagi muda berkontribusilah kepada negeri tanah air tercinta ini. Terima kasih. Mungkin itu saja. Itu bro, thank you bro. Terima kasih banyak bro. Luar biasa kita dapat pencerahan dari bro kita, kandidat doktor. Amin. Terima kasih bro. Sukses selalu bro. Semoga tetap berjaya di DPRD, selalu berkarya, memberikan kontribusi untuk daerah Sumatera Barat khususnya, umumnya untuk Indonesia. Kami dari podcast DPRD Sumatera Barat mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.